Kali ini kita lagi di booth-nya MSI, tentunya MSI yang komponen dan kita sekarang lagi bahas di mejanya yang pro and business. Jadi buat kalian yang businessman atau kalian content creator tuh bisa melihat ini. Nah, di sini ada PC MSI Pro DP 1013M. Nah, ini maksudnya 10 tuh maksudnya itu 1 liter gitu. Jadi 1,1 liter. Ini PC-nya kecil banget dan spesifikasinya juga Core i7 1360p dan kelebihannya itu ada di monitornya. Nah, bukan monitor, maksudnya output monitor. Dia bisa 4 output monitor sekaligus hanya dengan PC sekecil ini karena dia sudah ada Thunderbolt 4 gitu. Terus pindah ke monitornya, apa yang asik gitu di monitor ini. Di monitor ini sudah ada fitur blue light filter, tapi blue light filternya itu bukan blue light filter biasa. Jadi dia sudah ada hardware filter gitu. Jadi untuk reduksi blue lightnya itu lebih bagus daripada brand lainnya. Klaimnya sih seperti itu karena dia sudah ada di hardware-nya. Jadi seperti di sini ini sudah blue light filternya itu sudah aktif dan nggak bisa disetting, nggak usah disetting karena blue light filternya itu udah on, auto on langsung dan dia tuh by hardware bukan by software untuk nguningin layarnya gitu kan biar warna birunya kurang gitu, bukan. Jadi memang sudah ada hardware-nya. Terus di sisi lain juga di monitor ini sudah support KVM. Jadi KVM ini sebenarnya tuh lebih fitur kayak misalnya kalian punya PC, kalian punya laptop. Nah, terus kalian mau switch nih, karena kalian punya satu monitor. Kalian mau switch tuh gampang. Kalian switch ke kanan. Nah, otomatis dia bakal pakai yang laptop. Nah, ini dia pakai yang laptop. Kalau misalnya kalian mau pakai PC-nya di monitor yang sama, kalian tinggal pakai shortcut-nya aja. Control Shift dan arrow kanan. Nah, terus di sini udah ada QB512M, terus ada Pro DP 10, terus ada Pro DP 21. Sebenarnya kalau QB itu udah pernah di-review di DKID, kalian bisa nonton. Tapi di sini lebih refresh ke SKU CPU-nya aja. Kalau dia yang QB ini pakai 1255U, sedangkan yang Pro DP 1013M ini dia pakai 1360p. Terus dia di sini pakai CPU desktop 13700. Nah, yang perbedaan itu ada di CPU-nya aja. Kalau misalnya kalian mau pengen yang kencang banget ya kalian pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang Thunderbolt tadi yang kita jelasin di situ yang hitam ini karena dia udah ada Thunderbolt. Kalau yang ini dia nggak ada Thunderbolt gitu. Nah, terus perbedaan yang mini PC ini tadi sebenarnya itu perbedaannya ada 2 warna, ada warna hitam dan ada warna putih dan kebetulan yang QB ini bisa dipasang di VESA mount-nya monitor kalau monitor kalian ada VESA mount gitu. Jadi kalau misalnya kalian ribet untuk beli I/O, kalian udah ada monitornya, kalian tinggal beli mini PC dan bisa dipakai. Nah, kalau di sini ada monitor MD271L dan di sini udah menang Red Dot winner juga. Nah, kelebihannya apa di monitor ini? Kelebihannya itu ada di color gamut dan ada di safety dari mata karena dari sisi mata sendiri tuh dia di monitor ini bisa nyesuaiin angle mata. Nah, di monitor lain itu tuh nggak bisa karena dia ada setupnya. Pokoknya kalian setup dari buttonnya. Nah, nanti kalian tinggal atur aja sesuai dengan kepala kalian, mata dan kepala kalian tuh harus disesuaikan karena sudah ada guideline-nya. Nah, di mana monitor lain tuh nggak punya seperti itu dan di monitor MSI yang lain pun nggak ada, baru monitor-monitor yang kayak modern MD271L aja yang baru ada fitur seperti ini. Nah, kalau PC-nya sendiri di sini ada CPU Pro DP 180 13 Gen. Nah, di sini tuh kelebihannya dia sudah pakai Nvidia Studio Certified. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan certified Nvidia Studio yang udah optimize banget untuk content creator, ya ini sudah ada certified-nya. Udah jadi gitu. Biasanya ini diperlukan oleh corporate yang membutuhkan PC yang ada certified gitu. Nah, kalian ada opsi lah. Nah, di sini sudah ada router. Nah, yang pertama nih AXE 5400 Wi-Fi USB adapter. Nah, ini. Nah, terus ada AXE 6600 Wi-Fi 6E. Memang belum ada Wi-Fi 7. Ini masih Wi-Fi 6E, tapi yang paling penting di sini adalah ada RGB-nya. Enggak lah, itu cuma canda doang. Tapi MSI itu udah pergi ke ranahnya networking sekarang dan networkingnya pun dioptimize untuk gaming, jadi otomatis latensi itu pasti menjadi prioritas untuk dia karena kalau gaming tuh butuh latensi yang kecil biar kalian tuh jangan nge-lag banget. Misalnya kalian nembak ya udah terkirim tuh kalian tembak tuh kepalanya biar headshot. Selanjutnya ada Radix atau Radix AX 6600 Wi-Fi 6. Nah, ini udah Wi-Fi 6E, terus ini udah ada Wi-Fi 6.
Dan kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya router ini bakal masuk ke Indonesia apa enggak, karena harusnya dia menjadi kompetitor untuk router-router gaming, karena router gaming itu udah mulai banyak masuk ke Indonesia, tapi dari secara brandnya itu agak susah masuk ke Indonesia karena perizinannya agak ribet. Ya kita harap aja ini datang ke Indonesia dengan membawa harga yang cukup kompetitif. Terus kita pindah ke booth selanjutnya. Nah ini tempat yang harusnya sih sangat menarik karena di booth lain tuh nggak ada yang seperti ini. Kalian lihat nih sekuensialnya 22.300 dan write-nya 23.000 megabyte per second. Dimana itu termasuk SSD terkencang di dunia. Dan bisa kalian lihat di sini dia nih sebenarnya konfigurasinya Red 0 karena dari Gen 5 sendiri itu maksimumnya sementara tuh ada di 14.000 megabyte per second. Nah kalau ini udah 22.300 karena dia sudah di Red 0 dan kalian lihat dia sudah ada coolernya. Tapi untuk informasi ini bakal rilisnya kapan itu masih belum tahu kapan, kemungkinan bulan depan atau kapan ya tinggal tunggu aja di websitenya MSI. Tapi yang jelasnya performance-nya tuh udah kencang parah dan dia kalian lihat nih sudah membutuhkan PCIe power gitu kan, dimana biasanya itu tuh nggak butuh PCIe power dan sekarang tuh sudah mulai dibutuhkan. Dan mungkin nanti ada tambahan dikit, mungkin ada sentuhan RGB mungkin di sini kan buat kalian yang suka-suka. Tapi yang pastinya PCIe Gen 5 sekarang tuh pastinya kencang banget, tinggal harganya aja di Indonesia seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat yang satuannya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini nih yang 2 terabyte-nya itu 14.521 megabyte per second. Nah, ini adalah deretan storage atau SSD dari MSI yaitu Spectrum S270. Nah, ini SSD 2,5 inch. Ini SSD NVMe SATA 1 terabyte tapi Gen 4. Ini Gen 4 4 terabyte. Terus ini Spectrum M840 itu 2 terabyte dan di sini yang Gen 5. Nah ini udah ada passive cooling. Ini untuk yang Spectrum M570 yang biasa. Kalau yang M570 Pro dia tuh udah ada fin-nya. Tapi kalau yang untuk M570 Pro yang ada frozernya, nah itu ada aktif coolingnya, yaitu ada fan-nya dan ada RGB-nya yang bisa kalian sync dengan mobo kalian atau peripheral yang ada RGB lainnya. Sekarang kita pindah ke bagian motherboard-nya. Sebenarnya motherboard yang baru yang ada di MSI ini adalah yang seri Max Series. Nah, yang Max Series ini bedanya apa sama yang udah rilis duluan di Indonesia? Bedanya tuh dia sudah memakai Wi-Fi 7. Kalau misalnya sebelumnya tuh masih pakai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E, sekarang tuh udah pakai Wi-Fi 7. Dan yang udah ditampilin di sini ada Z790 Tomahawk Max Wi-Fi, terus ada MPG Z790 Carbon Max Wi-Fi, Z790 Edge Max Wi-Fi, dan yang terakhir ada Z790S Max. Nah di deretan sini sebenarnya tuh perubahan tuh lebih kepada lebih optimasi memori. Jadi memorinya tuh bisa berjalan lebih tinggi lagi dan untuk LAN portnya itu ada yang 5 Gbps, ada yang 2,5 Gbps atau yang ada yang 5 Gbps dan 1 Gbps gitu perbedaannya. Nah setelah gue lihat dalam motherboard, gue tuh lihat casing itu ternyata ada yang kosongannya tuh di sini. Nah ini nih fiturnya cukup banyak banget buat airflow yang pertama karena kan SSD Gen 5 itu nanti bakal panas banget dan di sini sudah ada fan-nya. Sudah dipikirin duluan sama MSI, terus atas dan depannya itu sudah mesh dan ada tempered. Ini tempered untuk holder VGA dan ini nanti RGB pastinya yang bisa di-sync ya biar memenuhi kebutuhan penting kalian itu. Terus yang selanjutnya ini untuk VGA-nya, bracket VGA-nya. Itu tuh sekarang nggak perlu baut lagi, dimana kalau casing lain itu kan masih pakai baut. Nah kalau sekarang tuh nggak perlu pakai baut lagi. Nah ini misalnya nih gue pasang nih, ini tinggal gue masukin ke sini, terus gue tekan, udah jadi gitu loh. Jadi dia untuk bracket VGA-nya tuh udah plug and play, jadi lumayan asik. Gue nggak tahu kenapa ini baru dipikirin sekarang setelah bertahun-tahun sekian lamanya, gitu. Yang menariknya sih menurut gue sih itu aja ya. Terus sama sama radiatornya tuh bisa pakai radiator 360 tapi push and pull di atasnya. Seperti kalian lihat yang PC yang jadi di sana itu bisa push and pull di atasnya, dimana cari casingnya seperti itu agak susah. Dan form factor casing ini pun nggak terlalu besar-besar banget, masih termasuk kategori normal, bukan yang full power yang gede banget tinggi gitu terus berat. Dia masih oke. Nah di atas yang casing yang keren ini, itu di atas ini ada
liquid yang baru juga, yaitu MAG Core Liquid E-Series. Sebenarnya dia ada 240, 360. Cuman kalau 120-nya gue masih belum tahu udah confirm atau belum. Tapi yang E240 ini nih sebenarnya tuh yang bedanya dengan cooler lainnya, dia tuh nggak ada OLED. Terus dia tuh kayak kalau misalnya dilihat dari samping, dia tuh kayak ada bulan gitu. Nah, itu tuh kerennya. Yang cooler lain tuh nggak punya gitu. Emang agak aneh kalau gue bahas gituan. Tapi penting kan, kalau misalnya gue lihat sini, itu tuh kayak bulan beneran. Nggak bohong. Ada nggak? Bener nggak? Nah itu, kan sesuai footage. Terus selain ada yang hitam, dia tuh ada yang warna putih juga, yaitu E240 white. Jadi ada white belakangnya. Nah, dan ini yang lebih kelihatan seperti bulan karena dia warna putih kan, karena nggak mungkin bulan itu warnanya klip RGB kan, pasti warnanya putih dan lebih simpel di situ sih. Tapi kita pindah ke bawahnya, yang menurut gua tuh kalau dirakit tuh jauh lebih cakep lagi. Dan mungkin kayaknya ini baru pertama kalinya, mungkin ya menurut gua MSI itu baru punya sistem atau ekosistem yang warnanya putih semua. Jadi pas dirakit kalau misalnya pakai kabel yang warna putih juga, kabel 12 VA PWR-nya juga pakai custom yang warna putih juga. Jadi itu kelihatan cakep banget gitu. Dan buat kalian yang suka putih, harusnya sih kalian akan tertarik melihat ini. Harusnya, karena memang merakit yang putih ini sangat-sangatlah tricky dan nggak semua brand menyiapkan color yang seperti ini. Contohnya dari sisi PCB-nya aja tuh masih warna hitam kan. Nah itu yang agak berat tuh. Kalau misalnya di warna putih takutnya tuh catnya ngelotok, mungkin nanti gimana pertimbangan mereka. Gitu. Nah kalau misalnya tadi kita ngelihat PC yang putih biasa aja, nah ini lebih luar biasa. Ini namanya Project Zero. Nah, Project Zero ini yang dimaksudkan tuh kalian tuh bisa lihat case ini tuh nggak ada kabel kan di depan kan. Ada lah kabel 12 VA PWR yang punya VGA-nya dan kabel coolernya sendiri. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat itu kabel-kabel mobonya kemana? Itu kabel mobonya tuh ada di belakang. Nah, ini kabel mobo untuk power mobonya, ini untuk kabel power CPU-nya. Memang untuk dari sisi VGA sendiri itu masih di depan, katanya itu mereka lagi develop lah untuk naruh VGA yang kabelnya bisa di belakang sini. Jadi tuh emang nggak ada kelihatan kabel lah di depan sini. Nah ini salah satu inovasinya dari MSI yang harus diapresiasi. Dan kalian lihat coolernya. Nah coolernya ini termasuk cooler bulan juga. Yang tadi gue bilangin. Kalau dilihat dari samping kelihatan kayak bulan sabit gitu. Nah terus di samping gua ini ada MPG Infinite X2 13F yang spesifikasinya tuh udah di-upgrade daripada generasi yang sebelumnya. Spesifikasinya seperti biasa, CPU nambah dan GPU nambah. CPU pakai 13900KF dan VGA-nya itu pakai 40 series, yang sebelumnya 30 series. Sebenarnya tuh perbedaannya itu aja, dan mungkin perbedaan itu ada di side panelnya yang lebih gampang untuk dioperasikan. Maksudnya itu lebih gampang untuk dibuka, jadi untuk ganti komponen dalam itu lebih gampang gitu. Terus dari sisi depannya juga tuh, dari sisi looknya ini tuh berbeda dari generasi sebelumnya. Perbedaan itu sebenarnya kecil banget sebenarnya. Nah terus kita pindah ke Project 491C QD OLED. Nah di sini monitor 49 inch 240 Hz, tapi sudah menggunakan panel OLED. Tepatnya panelnya ini Quantum Dot OLED, yang dimana harusnya lebih apa ya? Kalau misalnya kita ngelihat kan biasanya itu kan kalau curve gitu pakainya VA panel, dan di sini nih udah pakai QD OLED, dimana dari sisi experience tuh pasti lebih puas lagi kalian. Kalau misalnya kalian senang main kayak flight simulator, pastinya view-nya tuh lebih luas banget daripada kalian pakai yang 32 inch curve, pasti nggak akan dapat. Lebih dapat yang 49 inch-nya. Nah kalau di sini ini nih bagian coolingnya, dan di sini nih di breakdown. Ini contohnya ini 4090 atau 4090. Ini di breakdown gitu, dia udah pakai Vinen ini udah pakai Cooper dan dia pakai aluminium. Jadi dia nggak full pakai aluminium, karena Cooper tuh dari induksi panasnya tuh jauh lebih baik daripada aluminium gitu. Makanya dikasih tahu ini nih punya kita nih, kita ada Coopernya di finnya, di setiap finnya. Kalau ini sebenarnya tuh Cooper juga dari hip pipe-nya ini, cuman dia di laminating gitu, atau di plating gitu. Nah, terus kalian bisa lihat di sini ini udah ada es kan tuh, air nih. Nah, ini adalah peltier, atau dia ini sudah pakai sistem TEC atau thermal electro cooler. Nah, jadi dia tuh pastinya di sini udah min 0 ke bawah atau 0 ke bawah lah suhunya.
Dan diharapkan performance dari CPU kalian tuh jauh lebih bagus karena dari sisi suhu yang kalian dapatkan pasti akan lebih tinggi. Misalnya kalau kalian pakai settingan default, kalian pakai cooler ini, otomatis turbo boost-nya kalau kalian pakai Intel Turbo Boost Max 3.0-nya itu pasti jauh lebih tinggi. Misalnya kalau kalian pakai 13900K, terus kalau kalian pakai water cooling biasa, kalian boostnya 5,9 GHz. Kalau pakai ini otomatis di atas 6 GHz. Perbandingan sih secara garis besarnya seperti itu. Terus di sini, nah ini nih harusnya sih untuk VGA 4090 Supreme. Nah, di sini yang bisa kalian lihat perbedaannya tuh di sini sudah ada fin. Nah, fin ini gunanya buat apa? Ini untuk dinginin dari sisi VRM atau dinginin memori sebenarnya. Nah, karena memori duluan terus di VRM itu bagian kanan dan kiri harusnya. Dan di sini untuk dinginin memori. Jadi memori kalian tuh bisa bekerja lebih keras lagi karena sudah diinginkan oleh coolernya langsung. Sekarang kita pindah ke tempat yang terakhir yang harusnya sangat menarik untuk kalian. Nah, di sini buat para antusias pasti sering banget mendengarkan kata-kata VGA dari MSI. Nggak mungkin kalau misalnya dia pengguna rakit PC tapi nggak tahu VGA MSI ya. Dan yang baru di sini apa? Kalau yang di bagian depan tuh pastinya tuh udah rilis semua di Indonesia. Cuman kalau yang ini nih termasuk baru 4060 Ti. Nah, ini yang masih termasuk baru yang belum dijual di Indonesia, tapi sudah ada dipamerin di sini. Terus ini 4060 yang 8 GB ini udah dirilis juga tapi belum dijual di Indonesia. Tapi yang dirumor-rumorkan ada ternyata ada, yaitu 4060 yang 16 GB ya kalau nggak salah ya. Mana ya 4060? Nah, ini 4060 Ti 16 GB. Karena ini sih takutnya nggak ada, kemarin ternyata ada gitu kan. Cuman tinggal harganya aja terlalu jauh atau mirip sama 4070. Takutnya harganya tuh mirip sama 4070. Nah, ini 4060 Ti Ventus 3X 16 GB. Dan misalnya kalian suka main game AAA, kalau kalian pakai 4060 Ti yang 16 GB itu harusnya sih udah lebih dari cukup kalau prosesor kalian itu yang pakai generasi terbaru sekarang. Contohnya Core i5, prosesor itu jauh lebih cukup. Kalau misalnya kalian menggunakan untuk compile AI atau kalian suka bermain dengan AI, harusnya 16 GB ini juga cukup membantu untuk kalian. Karena dari Vega ini sudah menyiapkan bandwidth memori yang cukup besar. Dan kapasitasnya pun cukup besar, 16 GB. Karena menurut gua dengan kapasitas 16 GB yang banyak menggunakan itu ya yang suka bermain dengan AI menurut gua untuk sekarang ya. Nah, terakhir pesan gua kalau misalnya kalian pengen VGA 4060 Ti tapi dengan harga terjangkau, sekarang tuh ada pilihan yang Ventus. Terus kalau misalnya kalian mau yang performance yang boostnya lebih tinggi, itu kalian bisa ambil Gaming X Trio yang 8 GB. Karena dari sisi performance itu harusnya sih ada perbedaan beberapa persen gitu. Dan di 4060 Ti Gaming X Trio juga itu sudah ada RGB, di mana kalian bisa sync kalau misalnya kalian suka dengan RGB ya. Kalau gua tuh suka nggak suka lah. Kadang ada waktu suka, kadang ada waktu nggak suka. Oke, mungkin itu dia keliling di booth-nya MSI di Computex 2023. Mungkin kalau kalian ada yang penasaran tentang beberapa staffnya atau beberapa produknya MSI, kalian bisa komen di bawah. Mungkin gua bisa ngasih tahu, bisa berdiskusi lah kita di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada salah-salah, maaf aja. Tolong dimaafkan dan sekian dulu. Gua Rodi. Bye-bye.